Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami yang berjudul Teori Ekonomi Islam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Eka Fitriani 4120161 dan yang rekan saya Iis Nur Faizah 4120162. Materi yang akan kami bahas yaitu ekonomi tauhid dan takwa sebagai keren teori ekonomi Islam. Yang kedua, tauhid sebagai landasan fundamental ajaran Islam. Yang ketiga, tauhid teologi, antropologi, dan kosmologi. Yang keempat, tauhid kebudayaan dan tauhid masa depan. Yang terakhir yaitu tauhid sebagai pandangan hidup dalam Islam. Yang pertama, ekonomi tauhid dan takwa sebagai keren teori ekonomi Islam. Fondasi utama seluruh ajaran Islam adalah tauhid. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari ekonomi Islam. Hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Konsep tauhid yang menjadi dasar filosofis ini mengajarkan dua ajaran utama, yaitu yang pertama, semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan milik Allah dan manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola sumber daya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. Yang kedua yaitu Allah menyediakan sumber daya alam yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai khalifah dapat memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif teologi Islam, sumber daya itu merupakan nikmat Allah yang terhitung banyaknya, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran yaitu, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Tauhid dalam produksi juga mengajarkan bahwa barang-barang yang diproduksi adalah barang yang baik dan halal. Pelaku ekonomi yang bertauhid tidak akan mau memproduksi rokok, miras, ataupun narkoba, serta barang-barang haram lainnya. Dalam bidang jasa, pelaku ekonomi yang bertauhid tidak akan membuka perhotelan yang penuh maksiat, hiburan, dan wisata yang syarat akan kemungkaran, lokasi perjudian, pelacuran, dan sebagainya. Semua itu harus dihindarkan karena bertentangan dengan syariat Allah. Yang kedua, tauhid sebagai landasan fundamental ajaran Islam. Dalam pandangan Al-Quran, filsafat fundamental dari ekonomi Islam adalah tauhid. Hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak ilahi, baik menyangkut ibadah, muamalah, dalam rangka menciptakan kehidupan pola yang sesuai dengan kehendak Allah. Tauhid menjadi dasar dari seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dalam memanfaatkan sumber daya harus efisien dan memikirkan kepentingan generasi mendatang serta memperhatikan lingkungan. Berdasarkan prinsip tersebut, maka pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang merugikan generasi mendatang. Yang ketiga, tauhid teologi, antropologi, kosmologi. Islam merupakan agama dengan panduan komprehensif meliputi konsep teologis, kosmologis, dan eskatologis. Konsep teologi Islam adalah tauhid atau mengesahkan Allah yang dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang terdiri atas peniadaan dan penetapan, yaitu la ilaha illallah. Tidak hanya memberikan panduan tentang konsepsi yang benar tentang ketuhanan dalam Al-Quran maupun hadis, juga barangkali ditegaskan bahwa menyekutukan Allah adalah dosa yang terbesar. Selanjutnya, konsep kosmologis dijelaskan dengan cukup sederhana bahwa alam semesta ini sengaja diciptakan oleh Allah dengan kesetimbangan bumi khususnya diciptakan agar manusia bisa memenuhi kebutuhan hidup, beramal yang baik, dan bersyukur kepada Allah. Dan yang terakhir, konsep antropologi adalah studi tentang orang-orang yang di seluruh dunia secara evolusi manusia, perilaku, bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda, berkomunikasi, dan bersosialisasi satu sama lain. Yang keempat, tauhid kebudayaan dan tauhid masa depan.
Sosial, politik, dan budaya bukanlah suatu halangan atau tantangan bagi Muslim yang ketahuitannya sangat baik dan sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis, serta menjalankan syariat Islam. Pengaruh modernisasi dan globalisasi di Indonesia terhadap ketauhidan merupakan tantangan bagi kita semua umat Islam dalam menghadapinya, baik itu sifat yang baik maupun buruk. Dengan sistem politik dan budaya di Indonesia yang sangat demokrasi dan bebas, maka secara tidak langsung dampaknya kepada sosial bagi rakyat Indonesia. Materi yang terakhir yaitu tauhid sebagai pandangan hidup dalam Islam. Dalam Islam, Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tempat bergantung, tempat meminta, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Ajaran ini disebut tauhid. Ketika diperkenalkan, tauhid tidaklah dimaksudkan untuk doktrin keagamaan dalam pengertian kewajiban ataupun larangan, tapi sebagai pandangan dunia. Pandangan dunia adalah cara pandang yang dilakukan individu maupun masyarakat atas realitas yang ada dan bagaimana cara pandang ini berpengaruh atas kehidupan mereka. Pandangan dunia lebih luas maknanya dari sekedar doktrin atau dogma. Ia mencakup filsafat, etika, seni, dan juga agama. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.